Shalom saudara undangan. Shalom. Tuhan baik, amin. Amin. Mari kita akan masuk di tahajud ini. Berikan yang terbaik bagi seluruh konsentrasi pagi ini. Haleluya Yesus. Berikan korban pujian yang terbaik baginya. Haleluya.
kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Walaupun tantangan pergumulan kami hadapi, kami tahu kami Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang hebat. Kami punya Bapa yang perkasa. Terima kasih Bapa. Kami rindu lebih meninggikan nama-Mu. Kami rindu lebih memuji-muji Engkau Allah kami yang luar biasa. Dalam pujian setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Nah, semangat saudara ya, walaupun di luar hawanya dingin. Oke, kita akan semangat di sini menyanyikan pujian Tuhan. Haleluya. Kau tak boleh
menyembah Tuhan yang luar biasa. Saudara. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut saat kita menghadapi berbagai masalah kehidupan ini. Mari kita ingat Mazmur mengatakan, saat aku berjalan dari langkah, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Karena di sana ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita punya Bapa yang setia, yang selalu ada buat kita. Kau setia, Bapa, kau
Kejadian khususnya pasal yang ketiga. Ini tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, tadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu, kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berkodrat ilahi, memancarkan kemuliaan Allah. Dosa masuk dalam manusia, dosa masuk dalam dunia, sehingga dunia sekarang ini banyak yang tidak mengenal Allah atau tidak peduli kepada Allah. Orang-orang yang selalu jatuh ke dalam dosa yang sama, terus melakukan dosa yang sama, Bapak Ibu, dan tidak peduli. Mereka berpikir bahwa tidak ada tahta pengadilan Allah. Ini adalah orang-orang dikategorikan tidak mengenal Allah atau tidak peduli kepada Allah. Saya yakin di sini tidak ada amin. Kalaupun ada, jangan angkat tangan ya. Nah, Bapak Ibu, dunia ini penuh dengan dosa sehingga manusia banyak yang berdosa. Moral manusia bejat sekarang, Bapak Ibu. Kalau kita membaca kitab Kejadian dalam kisah kehidupan Lot di Sodom dan Gomora, bagaimana bejatnya moral ya. Manusia bisa bersetubuh dengan sesama jenis ya. Laki-laki dengan laki-laki, homoseksual, perempuan dengan perempuan, bahkan berhubungan seksual dengan binatang. Ada Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan. Ternyata bukan hanya di zaman Lot, tetapi di zaman sekarang LGBT itu kan marak sekali Bapak Ibu ya. Lesbian ya, gay, biseksual, transgender. Kalau kita melihat orang yang transgender itu kita merasa biasa. Padahal ini dikatakan kebejatan moral Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan. Kita puji Tuhan, bersyukur di Indonesia tidak ada yang melegalkan. Pemerintah tidak melegalkan pernikahan sejenis. Tetapi di luar Bapak Ibu sudah yang melegalkan pernikahan sejenis ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, dunia ini Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan menuju penghukuman Allah yang kekal, neraka selama-lamanya. Maka Matius pasal 5 ayat 13 ini mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jadi karena dunia ini penuh dengan dosa, kita dikatakan kamu adalah garam dunia, punya tugas, punya fungsi ya. Kita nggak enak-enakan saja di rumah, merasa aman dengan diri sendiri. Tidak Bapak Ibu, kita adalah garam dunia. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, pada zaman Yesus hidup Bapak Ibu, garam itu merupakan suatu barang yang berharga. Bahkan konon katanya tentara Romawi ketika mereka melakukan tugasnya dibayar dengan garam. Makanya kata seleri ya, kata upah itu ya Bapak Ibu, itu kan berasal dari bahasa Latin, salarium. Asal katanya berasal dari kata sal, garam. Nah, kenapa kita garam dunia? Kenapa kita bukan permata-permata? Tuhan tidak mengatakan engkaulah permata, engkaulah berlian, intan, emas tua. Tidak Bapak Ibu, tetapi garam dunia. Nah, karena garam itu punya fungsi yang pertama, yaitu garam itu berfungsi untuk mengawetkan makanan dari kerusakan atau dari kebusukan. Zaman sebelum ada kulkas ya, belum ada freezer, bagaimana cara orang untuk mengawetkan daging buruan? Bagaimana cara mengawetkan ikan-ikan? Yaitu dengan cara garam. Dengan menggarami ikan ataupun daging, maka ini mencegah daging ini menjadi rusak atau menjadi busuk. Nah, Tuhan mengatakan kita adalah garam dunia. Kita harus mencegah orang lain dari kehancuran rohani, dari kebobrokan rohani. Itu tugas kita. Jadi kita nggak boleh Bapak Ibu merasa safety sendiri. Yang penting aku selamat sendiri, tidak. Kita harus memenangkan suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, teman kita. Maka Tuhan mengatakan kamu garam dunia. Wajib bertanggung jawab, kita harus menyampaikan kabar baik itu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, oleh karena itu hendaknya kabar baik yang kita sampaikan, Injil yang kita sampaikan itu harus berbanding lurus dengan perbuatan kita. Nah, di dalam penginjilan ini Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan adalah ya, yang pertama Bapak Ibu ya, dalam penginjilan ini mencakup kita itu harus berani menyatakan dosa atau menegur dosa. Ada banyak orang yang gak berani menegur dosa, karena memang dalam menegur dosa, menyatakan dosa yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang lain ini kan merupakan hal yang sulit ya Bapak Ibu, penuh dengan konsekuensi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, tujuan kita ketika menyatakan dosa, menegur dosa, yang perlu digarisbawahi bukan bermaksud untuk menghakimi orang lain. Kalau itu tujuan kita bertobat, kita jangan Bapak Ibu, karena semua kita juga berdosa.
saudara yang mengasihi Tuhan, kenapa perlu menegur dosa? Kenapa perlu menyatakan dosa? Ingatlah, tidak ada satupun kita ini yang terbebas, yang kebal dengan namanya dosa. Sekali berpendeta besar sekalipun, Bapak Ibu, ada kemungkinan berbuat dosa. Jadi kalau dosa kita ditegur, dosa kita itu dinyatakan, kita nggak usah menjadi kecil hati, menjadi marah. Nggak usah Bapak Ibu. Semua kita juga orang yang berdosa, bukan? Perlu Bapak Ibu ketika kita disadarkan atau ditegur dengan dosa kita, Bapak Ibu, ini membuat kita menjadi sadar. Orang yang menyadari dosanya adalah orang yang membutuhkan Yesus. Dia tahu saya orang yang berdosa, saya butuh juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika seseorang ditegur dosanya, menjadi marah, kecewa, sakit hati, dia tidak sadar dia orang yang berdosa. Inilah orang-orang yang tidak pernah membutuhkan Tuhan Yesus. Kalau mengatakan Tuhan engkau juru selamatku, tetapi tidak mau sadar akan dosanya, bohong. Dia tidak membutuhkan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara yang mengasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita ini orang berdosa, kita membutuhkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Bapak Ibu saudara yang mengasihi Tuhan. Kita melihat bagaimana Nabi Daud ya. Daud kan orang yang luar biasa ya, Raja Daud ya, orang yang menyatakan hati Tuhan ya. Dia juga memuliakan Tuhan. Daud itu seorang penggembala, diangkat Tuhan Bapak Ibu menjadi raja ya. Bayangkan orang nomor 1 di Israel ya, raja kedua di Israel setelah Saul, Bapak Ibu. Tetapi ketika walaupun Daud orang yang berkenan kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dia pun tidak luput dari dosa. Ketika Nabi Nathan menegur dosanya, Bapak Ibu, ini hebatnya kita meniru Daud. Daud langsung sadar atas dosanya, Bapak Ibu. Dia langsung mau bertobat. Ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu saudara yang mengasihi Tuhan ya. Kalau kita sebagai garam dunia tidak lepas dari dosa, dosa kita ditegur, sadarlah akan dosa kita. Kalau kita sebagai garam dunia, ayo kita menyatakan dosa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ya. Dosa yang dilakukan suami kita, istri kita, anak-anak kita, jangan biarkan mereka masuk ke dalam lubang kehancuran, Bapak Ibu. Ya, jangan biarkan mereka terpisah selama-lamanya daripada Allah. Nah, yang kedua Bapak Ibu dalam menginjili kita Bapak Ibu, sebagai garam dunia ya, nyatakanlah keadilan Allah. Ada hukuman dosa. Allah itu kasih, yes benar Bapak Ibu. Tetapi ingat, Allah itu adalah Allah yang adil. Kalau Allah yang adil, dia pasti akan menghukum orang yang berdosa. Maka ketika kita mau nyatakan Yesus Kristus sebagai juru selamat, katakan Yesus itu sebagai manusia ya, turun ke dunia ini, mati tersalib di atas kayu salib demi dosa-dosa kita. Karena keadilan Allah, harusnya kita yang tersalib, tetapi dia datang karena kasihnya yang besar bagi kita. Kita yang harusnya tergantung di atas kayu salib, Bapak Ibu. Gak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup ini selain daripada berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Ya, nyatakanlah itu Bapak Ibu saudara yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita menyampaikan kabar baik ini ya, sampaikanlah tentang Tuhan Yesus. Jangan sampaikan tentang kehebatan kita. Bu, aku ini orang yang hebat loh, menginjilin sampai keluar pulau, menginjilin sampai ke luar negeri. Gak usah perlu kita gembor-gemborkan demikian ya. Aku ini orang yang hebat loh, hebat berkhotbah. Sampaikanlah tentang kabar baik itu. Sampaikanlah tentang Tuhan Yesus ya. Orang pengen dengar Tuhan Yesus, bukan pengen dengar kesombongan kita, Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu saudara yang mengasihi Tuhan, ketika Saulus ya belum percaya kepada Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang bobrok secara rohani ya. Dia membunuh pengikut-pengikut Kristus. Tetapi ketika Paulus berjumpa dengan Tuhan, dia menjadi orang yang berguna untuk Tuhan. Hari ini tugas kita sebagai garam dunia, Bapak Ibu. Kalau suami-suami kita belum bertobat, ayo ibu-ibu menangkanlah suami-suami kita, bukan dengan perkataan, kata firman Tuhan ya, bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan kita. Sehingga ketika perbuatan kita ini memancarkan kasih Kristus, dia dimenangkan, bukan dengan perkataan kita. Kalau ada istri-istri yang bertobat, suami-suami yang harusnya bertanggung jawab memancarkan kasih Kristus, menjadi contoh bagi istri dan juga anak-anak. Amin Bapak Ibu. Mau menjadi garam dunia? Amin. Ya, yang kedua Bapak Ibu, garam itu memberi rasa pada makanan. Oleh karena itu tadi saya katakan setiap orang pasti
pasti punya garam di rumah masing-masing. Chef terkenal sekalipun ya, Farah Queen mungkin ya, chef apa yang ada di televisi itu dalam acara Master Chef, sekalipun mereka masak hidangan yang paling lezat sekalipun, tidak ada garam tidak enak. Karena garam ini fungsinya untuk memberikan rasa, sehingga rasanya menjadi gurih, menjadi lezat, menjadi nikmat, pantas untuk dimakan Bapak Ibu. Nah, sekali lagi sesuai dengan tema tadi ya, kita adalah garam dunia. Kehadiran kita harusnya memberikan rasa kepada orang lain Bapak Ibu. Harus memberikan rasa kepada orang lain. Kehadiran kita harusnya ditunggu-tunggu oleh orang lain Bapak Ibu. Wah, saya pengen loh ketemu sama Ibu A itu. Kalau Ibu A itu ya kalau ngomong ya ampun, benar-benar menguatkan. Saya senang loh sama Bapak B itu kalau ngomong itu ya menghibur, ya optimis, menguatkan juga. Itu seharusnya orang percaya. Kalau kita mau menjadi garam dunia, jangan sampai Bapak Ibu ya, ketika kita berjumpa dengan teman kita ya, ada kelompok kita misalnya ya, ada dalam kelompok, mereka lagi ngobrol-ngobrol, kita datang langsung bubar. Ada si A datang, ya, jangan sampai begitu. Kalau kita sebagai orang percaya, orang lain tidak mau bertemu dengan kita, ada yang salah ya dengan kekristenan kita. Jangan merasa santai-santai aja, ya. Kalau orang melihat kita, waduh, malas ketemu sama dia, soalnya apa? Suka ngejengkelin, ya. Malas bicara sama dia, soalnya apa? Cepat tersinggung, ya. Bercandain orang enak, nomor satu, gitu ya. Tapi bila kita bercanda sama dia, langsung mudah tersinggung. Jangan begitu Bapak Ibu. Malas bicara dengan si C, kata-katanya suka kasar, suka menghakimi, suka merasa paling benar sendiri. Jangan begitu Bapak Ibu. Tetapi kehadiran kita itu Bapak Ibu, itu dinanti-nantikan oleh orang lain. Ya, saya melihat ada beberapa di sini, menurut saya ya, bisa menjadi inspirasi bagi saya. Sering saya ceritakan kepada suami saya senang kepada Ibu A. Ibu A itu mengajar saya supaya begini. Ibu B itu mengajar saya supaya saya, banyak Bapak Ibu, benar Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu. Sekalipun dikatakan, wah kalian itu bagus ya rohaniawan, ayolah kita kan saling memberkati. Kami juga diberkati loh, benar. Saya memperhatikan hidup jemaat, luar biasa sekali. Karena saya ibu-ibu, jadi saya bergaul dengan ibu-ibu ya. Bagus sekali ibu itu ya, aduh, saya harus mencontoh dia. Suami saya ya begitu doang tiru. Nah harus begitu Bapak Ibu, jadi garam dunia. Jangan kelakuan kita juga ya enak dipandang suami sendiri enak gitu ya. Males ngeliat dia itu ya, cerewet ngomong terus. Jangan sampai Bapak Ibu yang mengasih Tuhan. Males ketemu suami, kalau ketemu pasti berantem. Nah itu berbahaya Bapak Ibu saudara yang mengasih Tuhan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang mengasihi Tuhan, kita sebagai garam dunia, ayo memberikan pengharapan kepada orang yang enggak punya pengharapan. Berikanlah penghiburan kepada orang yang susah Bapak Ibu. Tapi kan roh di akhir zaman ini kan beda ya Bapak Ibu ya. Roh di zaman akhir ini Bapak Ibu senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Kalau kita ada di posisi itu, kita bertobat Bapak Ibu. Marilah turut bahagia dengan kebahagiaan teman kita ya. Turutlah berduka cita, bersedih hati dengan kesedihan orang lain. Jangan kita senang orang lain berduka cita. Jangan kita sedih orang lain bahagia. Jangan Bapak Ibu ya. Kan di televisi juga ada tuh ya. Waktu sebelum lebaran itu ada orang yang beli mobil kan. Beli mobil, tetangganya panas ya. Langsung dibakar itu mobil. Itu orang yang begitu harus bertobat Bapak Ibu. Sakit hati ngeliat orang punya mobil. Ini dia, gak senang ngeliat orang bahagia. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang mengasihi Tuhan, jadi garam dunia, mengasihi dengan tulus. Memberikan rasa itu mengasihi dengan tulus. Kalau kita mengasihi orang yang baik kepada kita itu kasih kita belum sempurna. Sebab orang yang bukan Kristen aja bisa melakukannya Bapak Ibu. Bisa kok mereka mengasihi orang yang baik kepada mereka. Tetapi bisakah kita mengasihi orang yang menjengkelkan kita? Itu baru kasih yang luar biasa. Itu baru kasih yang sejati. Kalau kita hanya mengasihi dia baik kepada aku, maka aku harus baik kepada dia. Itu biasa, itu umum. Tetapi anak Tuhan, orang-orang percaya yang menjadi garam dunia itu harus bisa mengasihi orang yang ngejengkeli sekalipun. Mengasihi suami yang baik itu gampang Bu. Ngasih minuman, ngasih kopi karena dia baik gampang. Tapi bagaimana caranya mengasihi suami yang ngejengkelin? Kita harus bisa Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya mengasihi istri yang ngejengkelin?
indahnya dari dunia ini Bapak Ibu. Rasa kita itu harus berbeda Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan ya, kita itu sebagai garam dunia yang memberikan rasa itu Bapak Ibu. Ayo taatilah firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan ya. Kalau kita taat akan firman Tuhan itu hidup itu langgeng Bapak Ibu, enak. Istri-istri tunduk kepada suami. Ya, suami-suami jangan lupa kasihi istri, anak-anak hormati orang tua. Itu hidupnya langgeng, enak. Bapak Ibu menjalani hidup ini pun kayaknya lempeng-lempeng aja sekali ada persoalan pergumulan yang tidak membuat kita menjadi tawar hati. Oleh karena itu, yuk jadi garam. Yuk kita memberikan rasa kepada orang yang di sekitar kita ya. Gak usah muluk-muluk sampai ke ujung dunia. Coba kita mulai dulu dari keluarga kita, dari suami, dari istri, dari anak-anak tetangga kita Bapak Ibu. Dan yang perlu diingat, ketika kita mengasihi orang lain Bapak Ibu ya, jangan pernah mengharapkan balasan supaya kita juga dikasihi. Saya udah baik kepada ibu itu, saya mengasihi dia, tapi kenapa dia membalas kasih saya demikian? Sakit hati, jangan Bapak Ibu, jangan. Kasihilah orang lain tanpa harus engkau meminta, mengharapkan kembali. Kasihilah orang lain tanpa harus mendapatkan balasannya Bapak Ibu. Kalau engkau mengasihi dan ternyata engkau merasa engkau dihianati, merasa engkau dilukai dengan orang yang kamu kasihi, jangan kecewa dan tawar hati. Tuhan Yesus selama dia hidup Bapak Ibu, tidak semua orang yang mau mengikut dia, bukan? Sebagian orang mengucilkan dia, bahkan menyalibkan Yesus. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi, kasihilah dengan tulus, jangan dengan pamrih ya. Suami saya ini udah saya kasihi, saya kok kenapa saya terus dihina, kenapa saya terus direndahkan? Kasihilah dengan tulus. Tepat pada waktunya Tuhan pasti akan menjawab pergumulan kita itu. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan ya, garam itu mempengaruhi bukan dipengaruhi ya. Ketika kita memasukkan garam ke makanan, maka makanan itu menjadi lezat. Makanan itu menjadi nikmat, makanan itu menjadi ada rasanya, asin gitu ya Bapak Ibu. Jadi garam itu mempengaruhi. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, pertanyaannya sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, sebagai murid Kristus, apakah kita ini mempengaruhi dunia atau jangan-jangan dunia ini mempengaruhi kita? Coba kita flashback kehidupan kita. Sudahkah kita ini mempengaruhi dunia? Kehidupan kita menjadi contoh, menjadi suragan Kristus yang bisa dibaca oleh orang lain, atau jangan-jangan kita sendiri yang terhanyut, kita sendiri yang dipengaruhi oleh orang-orang dunia? Ini berbahaya Bapak Ibu. Kalau tadinya kita ya, wah dulu anak ini ya rajin guru sekolah minggu, dia rajin berdoa, tetapi ujung-ujungnya misalnya ya Bapak Ibu menikah dengan saudara yang tidak seiman. Bapak Ibu, ini kan dipengaruhi oleh dunia, ya, dipengaruhi oleh dunia. Tadi dia tuh rajin, ya baca kitab, berdoa. Oh sekarang ini kok gak pernah baca kitab, gak pernah berdoa, malah memusuhi orang-orang Kristen. Ini namanya dipengaruhi oleh dunia Bapak Ibu. Yuk coba kita flashback ya, kita itu dipengaruhi dunia atau mempengaruhi? Jangan-jangan kita dipengaruhi dunia Bapak Ibu. Jangan sampai ya, saya melihat ada anak RBK ya, dia yang begitu terberkati. Waduh saya senang ya melihat si itu ya, anak RBK ya. Dia tuh rajin baca kitab, rajin berdoa. Bagus ya katanya. Itu begitu Bapak Ibu. Harusnya kita mempengaruhi. Jangan sampai dipengaruhi. Tadi kita rajin, ya kan? Rajin berdoa, rajin baca kitab. Setelah kita berteman dengan orang lain, boro-boro ke gereja, boro-boro baca kitab, ya kan? Boro-boro dengar firman Tuhan. Lupa semuanya. Itu namanya dipengaruhi Bapak Ibu. Ya, tadi kita tunduk banget kepada suami kita. Tetapi karena kita sharing kepada orang yang gak pas, ya curhat kepada orang yang gak pas, wah suamimu begitu ya, udah lupakan saja. Tinggalin aku kalau kayak gitu, suamimu tak tinggal, tak tukar tambah. Akhirnya apa? Kita yang dipengaruhi dunia. Ya, makanya kalau kita konseling, sharing, jangan sharing kepada orang-orang yang tidak berhikmat, jangan sharing kepada orang-orang dunia. Curhatlah, sharinglah kepada Tuhan, kepada orang yang pantas kita mintai pertolongan Bapak Ibu, kepada orang yang pantas memberikan nasihat kepada kita. Tapi kalau kita curhat kepada orang yang sama rusaknya, sama hancurnya, gak jauh beda, kita juga bakal hancur Bapak Ibu Saudara yang masih Tuhan. Garam itu mempengaruhi bukan dipengaruhi. Yuk secara pagi hari ini kita merefleksi, Tuhan, benarkah aku ini mempengaruhi dunia? Sudahkah aku ini mempengaruhi istriku, mempengaruhi orang tuaku?
Atau jangan-jangan aku sendiri dipengaruhi dunia, pikiranku hanya dipuaskan dengan keinginan-keinginan daging. Itu berbahaya Bapak Ibu sekalian mengasihi Tuhan. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan sebagai garam dunia ini Bapak Ibu. Fungsi yang pertama Bapak Ibu, ingatlah garam itu mencegah dari kerusakan rohani. Kita ini tugasnya mencegah orang rusak secara rohani Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita tuh bertugas memberikan rasa kepada orang lain. Rasa kita harus berbeda dengan orang lain. Kalau sama itu menjadi pertanyaan Bapak Ibu, atau jangan-jangan kita lebih rusak dari dunia ini, hati-hati Bapak Ibu. Dan yang ketiga, garam itu Bapak Ibu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Kalau ketiga hal ini Bapak Ibu tidak ada dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan demikian, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, ya, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam kalau tidak berfungsi, untuk apa? Dibuang saja. Saya yakin dan percaya kita semua tidak mau menjadi demikian Bapak Ibu. Oleh karena itu, ayo lakukan fungsi kita benar-benar menjadi garam. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengangkat pujian. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu.
ada di sekitar kita, yang ada dalam keluarga kita. Mari bersama-sama supaya kita dikumpulkan di kerajaan surga yang mulia. Ini yang menjadi tujuan kita, Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan. Lakukan fungsi kita sebagai garam dunia. Mari memberikan rasa yang berbeda kepada teman kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu. Kehadiran kita ditunggu, dinantikan. Dan percayalah, ketika kita memberkati orang lain, bukankah kita juga diberkati oleh Tuhan? Jadilah anak-anak Tuhan yang memberikan rasa yang berbeda. Jadilah anak-anak Tuhan yang bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan ingatlah bahwa ketika kita menjadi garam dunia, kita harus mempengaruhi dunia ini. Buatlah orang-orang di sekitar kita mengikuti teladan kita. Ingatlah, perbuatan kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Dimanapun kita berada, pancarkan kasih Kristus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Mari secara pribadi kita menghampiri Tuhan, merefleksi diri kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami selalu bersyukur karena Engkau selalu mengasihi kami dan Engkau mengingatkan kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan. Kami berfungsi dalam hidup kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami ini boleh memuliakan Tuhan. Hidup kami ini boleh menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang hadir di gereja ini maupun mereka yang ada di rumah. Biarlah Tuhan, Engkau akan lawat kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu tiap pergumulan kami, Engkau tahu tiap kesulitan yang kami hadapi. Namun kami percaya Tuhan, bukan hanya sebatas tahu, namun Engkau Tuhan selalu memberikan kekuatan. Engkau Tuhan memberikan jalan keluar
dalam setiap kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu memandang Engkau. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu melihat Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang dasar, Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang selalu memberikan pertolongan, dan pertolongan-Mu itu tepat pada waktunya. Lawat umat-Mu Tuhan, lawat dimanapun mereka berada. Percaya kuasa Tuhan menjamah bagi mereka yang saat ini mengalami kelemahan, baik kelemahan secara fisik, kelemahan secara mental, spiritual. Tuhan akan jamah, Tuhan akan perbarui, dan Tuhan akan kuatkan. Terima kasih Bapa. Lawat gereja-Mu, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau akan selalu campur tangan, Engkau selalu tuntun tiap langkah kehidupan umat-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sekali lagi, biarlah Engkau memberkati dalam usaha pekerjaan kami. Engkau memberkati mata pencaharian kami, memberkati sekolah kami, masa depan kami, sawah ladang kami, dan kami percaya Tuhan, di dalam Yesus ada kehidupan, di dalam Yesus ada masa depan, karena Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkaulah Tuhan benteng dan perisai dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, darah-Mu yang kudus membentengi kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala virus yang terjadi saat ini Bapa. Darah-Mu yang kudus melindungi, menudungi, menaungi dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu kuat dan sehat. Sukacita dan sejahtera akan selalu mewarnai dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Saat ini kami ada semua oleh karena berkat dan kemurahan-Mu. Kami ada semua itu oleh karena kebaikan-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami. Saudara-saudara, mari kita mempersembahkan persembahan kita, ucapan syukur kita, karena Tuhan kita begitu baik. Saat ini kita ada semua oleh karena anugerah-Nya. Bapa, kami tak sanggup membalas segala kebaikan, karena Engkau begitu besar, Engkau begitu hebat. Kami bersyukur, dan hanya syukur, terima kasih yang kami dapat berikan kepada Engkau. Kami saat ini ada, saat ini kami bisa bernapas, sungguh kami bersyukur. Dan mari kita angkat persembahan ini, persembahan persepuluhan kita, persembahan syukur kita, persembahan kolektor kita, atau persembahan pembangunan. Biarlah kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kita persembahkan dengan sukacita, kita persembahkan dengan sukarela, karena Tuhan terlebih dahulu memberi yang terbaik untuk kita, dan saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Biarlah Kau terima dan Kau memberkati dalam kehidupan kami, umat-Mu, demikian juga majelis yang mengelola, berikan hikmat yang daripada Engkau, sehingga persembahan yang kami persembahkan berguna dan bermanfaat untuk kemuliaan Tuhan di muka bumi ini, khususnya di gereja Isa Al-Masih. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Saudara-saudara, tiga saatnya untuk kita akan tinggalkan tempat ini, untuk kita pulang ke rumah kita masing-masing. Mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara yang kukasihi, mari kita tinggalkan tempat ini. Pulanglah. Tuhan Yesus memberkatimu, Tuhan Yesus melindungimu. Sinar kemuliaan-Nya akan selalu menerangi setiap langkah hidupmu. Tuhan memberikan kasih dan karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu sukacita, damai, sejahtera saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Bapa